Pak Insinyur Aris Rinaldi MT IPM, Insinyur Profesional Madya. Beliau merupakan lulusan master dari Institut Teknologi Bandung, bidangnya Teknik Air Tanah. Lalu untuk gelar sarjananya juga diperoleh dari Institut Teknologi Bandung, untuk bidangnya adalah Teknik Sipil. Pak Aris ini punya banyak sekali publikasi dan juga pernah mengetuai komunitas keairan dari LPDP, itu LPDP Water Professional. Dan yang ini apa Pak, ini ya apa komunitas untuk engineering muda ya kalau tidak salah. Oke, dan beliau juga sudah menerbitkan 2 buah buku. Yang pertama adalah buku Hidrogeologi Pertanian dan juga buku Hidrogeologi Tanah Tak Jenuh. Silahkan mungkin rekan-rekan ada yang membutuhkan kedua buku ini bisa nanti bertanya kepada Pak Aris. Lalu juga di sini ada quote yang sangat menarik, make it simple but significant. Luar biasa sekali Pak Aris Rinaldi. Mari kita sambut pemateri webinar kita pada sore hari ini. Silahkan Pak Aris Rinaldi untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lupita atau Bu Lupita atas kesempatannya. Selamat sore ya teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar ya Bu ya? Terdengar jelas Pak? Ya, saya panggil Mbak aja ya biar lebih mudah ya. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu. Mungkin enjoy-nya saya panggil teman-teman aja ya, teman-teman semua. Pada kesempatan sore kali ini kita difasilitasi oleh Loker Teknik Sipil dan Arsitektur secara free ya, secara gratis untuk berbagi keilmuan yang pada sore kali ini spesifiknya hidrogeologi. Mungkin teman-teman semua, kalau saya lihat sih ada yang udah expert, ada yang masih kuliah, jadi kita ini lebih ke sharing session saja, apa yang bisa saya bagi berdasarkan apa yang telah pernah saya laksanakan atau saya dalami, mungkin bisa menjadi kasanah buat kita semua. Jadi mungkin nanti bisa diambil sisi positifnya, sisi negatifnya ya dibuang saja ya. Lalu pertama-tama juga saya coba share screen ya, Bu kita ya. Saya coba share screen. Sebentar, saya coba share screen. Oke. Bentar. Terlihat ya Bapak Ibu semua ya? Oke, di saya masih progres, iya sudah. Oh, ya, sudah ya, saya coba full screen ya. Silakan. Jadi di kesempatan pada sore kali ini, kalau saya lihat sih waktunya ini pas banget nih Mbak Lupita, karena selesai dari webinar ini mungkin teman-teman bisa langsung nonton Piala Dunia ya. Nah ini saya mohon izin juga buat teman-teman, saya pakai bajunya Marseille ini Prancis. Jadi kemarin Prancis menang 2-1 ya atas Denmark. Jadi mungkin habis kita sharing session, selanjutnya kita bisa nonton partai Piala Dunia, karena ini kesempatan langka 4 tahun sekali. Lalu untuk materi pada sore kali ini kita buat sesimpel mungkin, yaitu peran hydrogeology. Hydrogeology ini kalau mungkin teman-teman tahu, similarnya bisa disamakan dengan air tanah, yaitu air yang berada di bawah permukaan tanah, yang mana saat ini mungkin yang terlihat di permukaan ya, itu air permukaan. Nah, pada kesempatan sore kali ini kita coba bahas mengenai air bawah tanah atau air tanah, hydrogeology keilmuannya, yang mana kalau kita lihat pencemarannya itu mungkin saat ini susah sekali untuk terlihat secara langsung, namun aktualnya sangat banyak ya. Mungkin kalau teman-teman bisa ngukur langsung, bisa ketahuan yang basicnya lingkungan ataupun pertanian di sini, nanti bisa kelihatan langsung bahwa nilai-nilainya ternyata berada di atas baku mutu yang telah distandarkan. Lalu di sini saya lihat di bagian kiri, bisa dilihat ada Applied Flow and Solute Transport Modeling in Aquifer. Nah, ini salah satu buku yang bisa kita jadikan rujukan, mengingat buku ini ya cukup tebal, tapi sore ini saya coba ambil salah satu sampel ya di buku tersebut, bahwa dalam memodelkan air tanah itu mungkin nanti bisa digunakan buat teman-teman ketika
tugas besar, tugas akhir atau pekerjaan sehari-harinya. Dan buku ini menurut saya karya Vedat Batu terbitan atau publishing oleh Tyler Francis ini bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman terkait dengan modeling dari air tanah di aquifer ya. Selanjutnya, ini tadi sudah dibacakan Mbak Lupita. Lalu ini pada kesempatan yang baik di bulan Mei dan bulan Juni kemarin saya juga sharing terkait dengan hydrogeology, tapi hydrogeologinya applied-nya untuk bidang bendungan. Dan kesempatan yang baik itu saya sharing di Marseille, Prancis. Ya. Makanya kemarin ketika Prancis menang ya salah satu dream-nya tercapai ya di sana ya. Lalu kalau kita perhatikan ini saya coba buat variasi mind mapping ya. Nah ini juga buat teman-teman ketika kita menggambarkan suatu problematika atau permasalahan, alangkah lebih mudahnya kalau kita buat dalam poin-poin ya. Karena kalau kita buat dalam narasi yang besar, itu mungkin ketika kita membacanya akan kesulitan sekali. Dan mungkin ini juga tips, trik buat teman-teman yang sarjana ya, yang sedang mengambil perkuliahan atau tugas akhir, alangkah lebih baik ketika kita mengerjakan problematika, ketika kita mengerjakan tugas di perkuliahan, kita split dalam mind mapping atau diagram seperti yang terlampir pada bahan paparan ini. Nah, di sini saya kasih toolbox berwarna merah bahwa salah satu aspek dalam hidrogeologi yang berkaitan dengan tema kita sore ini yaitu hidrogeokimia atau hidrogeologi lingkungan, yang mana jika kita split lagi di subtema-subtemanya bahwa poin-poinnya yang pertama itu pencemaran air tanah yang kita bahas sore kali ini, lalu air asam tambang. Air asam tambang ini umumnya kita bisa lihat di proses pertambangan sebagai set effect dari proses pengolahan tambang itu sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah bekerja di dunia pertambangan, kalau kita di pertambangan open pit, kita bisa lihat ya leaching dari hasil pengolahan. Misalnya kita open pit, kita cut and fill dari batu bara. Nah, salah satu ketika kupasannya itu terbuka, lalu ada air yang mengalir. Nah, air yang berkenaan langsung dengan tambang tersebut bisa dikatakan tercemar, dalam hal ini air asam tambang. Namun kita perlu ukur dari segi baku mutunya apakah masih masuk standar yang disyaratkan atau sudah melebihi standar yang disyaratkan. Lalu untuk poin ketiganya air limbah. Nah, air limbah ini sangat common sekali ya buat teman-teman semua. Air limbah ini kalau kita lihat di selokan atau drainase ataupun gorong-gorong, mungkin kita bisa bedakan antara yang kita lihat di perdesaan atau di rural area dengan di urban area itu sangat mencolok ya. Tapi kita perlu ukur untuk mengetahui apakah memang air limbah yang ada di saluran permukaan tersebut memang sudah melewati atau tidak. Namun kalau kita perhatikan yang di bawah tanah itu kita perlu lakukan pengukuran karena secara kasat mata tidak terlihat. Lalu di poin keempatnya kita butuh interaksi ya antara air tanah dan permukaan. Mungkin salah satu aspek yang bisa kita jadikan tolak ukur apakah air permukaan itu mencemari sampai ke dalam tanah, yaitu dari proses infiltrasinya. Nah, infiltrasi ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat satuannya itu sangat kecil ya, sentimeter per second. Itu dibandingkan dengan saluran yang di permukaan mungkin jauh lebih besar. Dan untuk mencapai lapisan yang bisa kita katakan aquifer, itu biasanya prosesnya mungkin puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Namun, kita lihat jika sudah mencemari dari suatu, misalnya kita ambil case di sore hari ini, lahan pertanian, untuk memprosesnya menjadi seperti normal kembali, itu tidak semudah ketika kita melakukan pembersihan atau proses remediasi air permukaan. Dan pada kesempatan yang baik kali ini, sore ini saya kasih contoh. Kita bisa lihat di sini yaitu modeling solute transport and design of groundwater remediation at the Rocky Mountain Arsenal, Colorado. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa di buku ya oleh Vedat Batu tersebut, tepatnya di halaman 325, kita bisa lihat salah satu contohnya. Dan ini saya coba remodeling lagi ya, dengan bantuan software, ya kita sebut saja Modeflow. Nanti kita bisa lihat apa yang ada di buku tersebut. Ketika kita modeling, kita bisa tahu bahwa dengan
Remodeling ini bahwa pencemaran air di bawah tanah ini mungkin proses untuk meremediasinya atau memulihkan kembali ke kondisi awal itu butuh waktu yang tidak sebentar. Lalu di sini kalau kita perhatikan narasinya ini dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin nanti PR juga buat Bapak Ibu atau teman-teman ketika membacanya bisa ditranslate ya. Tapi kalau sudah terbiasa ini sangat mudah sekali. Nanti bahan paparannya akan dibagikan oleh Mbak Lupita atau panitia setelah dari agenda pada kita sore ini. Siap. Ya, oke. Ini outline-nya secara garis besar ada 5 outline. Nah, kita langsung masuk saja ya, teman-teman ya. Jadi untuk pendahuluan ini, untuk poin pertamanya bahwa sumber daya air, khususnya air tanah yang terkontaminasi, merupakan masalah yang serius. Mengapa saya katakan serius? Karena ketika air di bawah tanah itu terkontaminasi, kita akan sangat sulit sekali untuk melihatnya secara kasat mata. Namun, jika kita melakukan pengukuran, kita bisa tahu bahwa nilainya itu di atas baku mutu yang disyaratkan atau distandarkan. Jadi memang konsekuensinya ini bisa jangka panjang, dan ketika di bawah tanah itu sudah tercemar, itu akan sangat sulit sekali untuk mengatasinya atau meremediasinya. Lalu, untuk kemampuan memprediksi dari pergerakan bahan kimia yang terlarut di dalam air tanah, ada beberapa step yang mungkin perlu kita jadikan rujukan. Ya. Di sini saya buat poin per poin agar memudahkan teman-teman atau Bapak Ibu ketika nanti mungkin punya studi kasus yang similar atau yang mirip, bisa lebih mudah dalam merepresentasikan permasalahan hingga problem solving-nya. Lalu untuk poin A ini rencana desain. Memang ketika kita punya problem, kita harus punya rencana bagaimana cara meminimalisasi dari air tanah ini kontaminasinya. Yang kedua, estimasi. Estimasi ini berkaitan dengan spasial dan variasi temporal yang berkaitan dengan konsentrasi kimia. Nah, konsentrasi kimia ini juga nanti mungkin teman-teman atau Bapak Ibu disesuaikan saja. Apakah mungkin nanti studi case-nya itu yang terkontaminasi dari aspek mungkin merkuri atau air asam tambang atau dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan potensial dari kontaminan yang ada di studi case-nya. Lalu memperkirakan waktu tempuh kontaminan. Nah, ini yang saya jadi reminder buat teman-teman semua. Untuk waktu tempuh ini kita menggunakan satuan yang bisa dikatakan satuan permeability karena berada di bawah permukaan air. Sementara kalau kita gunakan satuan yang ada di air permukaan itu velocity, kecepatan ya, itu meter per sekon. Sementara di bawah tanah itu sentimeter per sekon. Dan ini bisa mencemari daerah yang kita tidak pernah tahu dari segi XYZ-nya. Lalu nanti kita bisa monitor dengan menggunakan sumur pantau. Lalu membantu merancang sistem pengawasan yang efektif dan efisien, ini based on budget yang tersedia, lalu melakukan evaluasi kelayakan fisik untuk mencegah penyebaran dari kontaminan. Nah, ini menurut versinya saya. Nanti ketika Bapak Ibu atau teman-teman punya case yang mungkin sedikit mirip, bisa saja dikembangkan agar variasinya mungkin ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Cuman menurut saya, memang ketika kita membuat problem solving dari suatu permasalahan, alangkah lebih baiknya kita buat poin per poin, lalu kita lihat gambaran skala besar seperti apa, lalu di sini kita lihat lagi historikalnya. Nah, di sini saya coba cuplik gambarnya bahwa memang kalau kita lihat di sini, Rocky Mountain Arsenal ini berdiri pada tahun 1942 menggunakan proses kimia dalam pembuatan alat perang dan pestisida. Dan di sini bisa kita lihat bahwa konsentrasi klorid yang tinggi hingga 5.000 mg per liter. Nah, ini salah satu kontaminan yang kita jadikan study case pada sore kali ini. Nah, mungkin saja nanti ke depannya untuk variabel kimianya ini tidak bersamaan, namun dari by proses kita melakukan identifikasinya kurang lebih bersamaan. Lalu kita lihat di sini dari sejarahnya di poin kedua bahwa limbah cair yang dibuang ke beberapa pond mengakibatkan kontaminasi hingga ke akuifer aluvial ya. Kita lanjutkan. Lalu untuk sejarahnya di tahun 1942 dan 56 ini saya coba ringkas ya dari study case yang ada di buku Faded Batu. Lalu saya coba remodeling nantinya. Pembuangan limbah utama pada pond alternatif A hingga B, C, D, dan E. Jadi ada beberapa pond untuk pembuangan limbah utama. Namun kita lihat pada tahun 1954 terdapat laporan bahwa kerusakan tanaman yang parah pada saat curah hujan
1,5 kali curah hujan normal. Nah, curah hujan ini merupakan salah satu bisa dikatakan media ya. Ketika curah hujannya tinggi, tentu pon-pon yang tadi bisa saja terlimpasi sehingga aliran-alirannya masuk ke bawah permukaan tanah. Nah, ketika masuk ke bawah permukaan tanah, alirannya itu bisa kemana saja. Nah, nanti kita bisa lihat berdasarkan poin ketiga ini, ya pada tahun 1955 dibangun 100 sumur observasi. Nah, sumur observasi inilah yang bisa dikatakan boundary condition untuk mengetahui di bagian mana saja arah dari pencemaran itu, dan di sumur pantau inilah kita bisa mengukur kadar dari chloride yang tercemar tadi. Di sini kita bisa lihat bahwa 100 sumur observasi untuk memantau perubahan kualitas air tanah yang membuktikan bahwa terjadi peningkatan ya. Peningkatannya ini bisa kita lihat ya dari 40 ke 5.000. Ini sangat besar sekali. Kalau kita presentasi ya lebih dari 100%. Ini hampir 1000%-nya ya. Seperti itu. Lalu kita kumpulkan data-data berdasarkan data historikal yang mana kita bisa lihat bahwa kontaminasi ini melampaui daerah barat laut dari daerah irigasi. Nah, ketika kita tahu posisi penyebarannya seperti apa, lalu kita bisa melakukan treatment dengan menggunakan variabel-variabel seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa dari tahun ke tahun itu di sini ada saya cuplik juga dari tahun 1943 sampai 1972. Di sebelahnya ini ada kondisi ponnya dan ada di sini ada leakage-nya dan chloride-nya kadarnya. Nah, dari sini constraint-nya ini kita bisa lihat properties atau stresses yang bisa kita gunakan dalam nantinya melakukan pemodelan sebagai dasar dalam melakukan input parameter ketika melakukan pemodelan. Kalau kita hitung secara 2 dimensi ini agak sulit karena gambaran kita ketika pola pencemaran itu berada di bawah tanah, kita sulit membayangkan ya. Mungkin kita hanya dapat angkanya saja, angkanya mungkin di angka tertentu. Namun secara visualisasi akan alangkah lebih mudah jika kita menggunakan software tertentu, ya bisa gratis, bisa berbayar, dan dalam case ini menggunakan visual mode flow, sehingga kita bisa tahu ke arah mana dari pola pencemaran tersebut, lalu besar dari pencemaran tersebut, dan mungkin nanti treatment yang perlu kita lakukan ketika pencemaran tersebut melalui daerah-daerah yang bisa kita katakan mungkin padat penduduk atau daerah pertanian dan lain sebagainya. Lalu di sini bisa kita lihat untuk modelingnya, ya kalau di sebelah kiri layar monitornya kita lihat bahwa ada luas daerahnya, jumlah gridnya, dan ukuran setiap gridnya. Memang semakin rapat gridnya ini semakin bagus, namun semakin rapat gridnya ini tentunya ketika kita processing untuk modeling itu akan semakin lama. Namun ini tidak ada masalah ya jika memang Bapak Ibu atau teman-teman punya waktu yang lebih luang. Menurut saya semakin rapat gridnya semakin bagus. Cuman pada saat ini, kesempatan ini, saya case gridnya itu 25 kolom dan baris. Lalu di sebelah kanannya, dari hasil modeling ini sistemnya finite ya, difference, yang mana ketika kita proses inputting itu layer per layer ya. Lalu di sini kita bisa lihat pola penyebarannya terlihat ya, di gambar sebelah kanan ada arah panah berwarna hijau. Lalu hasil simulasinya dalam kondisi steady state dalam kurun waktu 14 tahun. Nah, di sini kita perlu juga melakukan kalibrasi, ya salah satu fungsi kalibrasi untuk mengetahui apakah kondisi real yang ada di lapangan dengan kondisi ketika kita melakukan pemodelan itu bersamaan atau tidaknya. Lalu di sini kalibrasinya kalibrasi head, selama kurang lebih 14 tahun, tadi case-nya itu steady state dengan kontur muka air tanah. Nah, kontur muka air tanah ini sebagai constraint juga ketika kita melakukan modeling ya. Kita lanjut. Di sini kita lihat pola penyebarannya. Nah, ini warna-warnanya, warna biru sampai merah ini menandakan chloride ya. Chloride tingkat pencemarannya seperti apa. Nah, mungkin kalau kita perhatikan, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kirinya, atau teman-teman, bahwa untuk warna biru tingkat pencemarannya di angka 100 ya.
Sementara untuk warna merah yang sangat pekat itu di angka 5.000. Dan kita bisa lihat nih, di daerah mana saja tingkat pencemarannya mencapai angka yang mungkin bisa dikatakan di atas baku mutu. Ya. Lalu untuk remediasinya di sini ini berdasarkan apa yang saya modeling ya, berdasarkan apa yang saya modeling atau berdasarkan apa yang saya coba treatment. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa menggunakan alternatif lainnya. Namun pada kesempatan sore kali ini yang digunakan yaitu pompa ya dengan debit 150 kubik per hari untuk mengeluarkan kontaminan atau pencemaran yang berada di bawah tanah. Bisa kita bayangkan ya dengan debit ini kita lakukan pemompaan dari tahun ke-14 hingga ke tahun ke-50, kurang lebih sekitar 36 tahun dipompa untuk mengeluarkan pencemarannya. Nah, ini juga salah satu hal yang menjadi pertimbangan nanti mungkin buat teman-teman ketika ada tugas besar atau tugas akhir atau ketika lulus, bahwa ketika pencemaran itu terjadi di bawah tanah, salah satu hal yang menjadi pertimbangan yaitu sulitnya untuk proses mengeluarkannya kembali. Kalau di permukaan saja sudah sulit, apalagi di bawah tanah ya, di bawah tanah tidak terlihat dan kita harus lakukan dalam proses yang kurang lebih sangat lama. Lalu di sini bisa kita lihat ya, pada tahun ke-50 konsentrasi tertingginya itu di angka 500. Padahal kalau kita lihat di awal dari 40 mg per liter sampai 5.000, setelah dikurangi dalam kurun waktu 36 tahun masih nyisa juga 500 mg per liter. Namun di sini posisinya tidak terlalu jauh lagi, hanya berada di daerah dekat disposal pond. Seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu ini saya coba kasih beberapa gambar, mungkin terlihat sangat kecil ya. Sangat kecil karena saya coba kasih perbandingan dari tahun ke-14 sampai ke tahun ke-50. Di sini kita bisa lihat di tahun ke-14 ketika proses remediasi tersebut dijalankan, masih terlihat pola penyebaran kontaminan dari biru ke merah ya. Lalu di sini bisa kita lihat lagi lama-kelamaan warnanya berubah menjadi biru hingga akhirnya menjadi putih ya. Namun di beberapa sisi masih terdapat kontaminan tadi di angka 500. Nah, ini salah satu bentuk apabila mungkin di daerah Bapak Ibu, entah itu pertanian atau pertambangan dan lain sebagainya, jika jadi pencemaran bisa dilakukan proses treatment ya dengan pemodelan. Terlepas mungkin hasil modeling ini dengan ketika dipompa tadi bisa saja berbeda, namun secara gambaran engineering-nya dalam kurun waktu 36 tahun kita bisa mengeluarkan kontaminan seperti ini ya. Terlepas ada angka 500 tadi, dan mungkin kalau di Indonesia angka tersebut masih relatif besar atau tidaknya kita sesuai dengan peraturan dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, beberapa poin yang mungkin bisa kita jadikan kesimpulan pada webinar kita sore kali ini, yaitu untuk penyebaran kontaminan berdasarkan transportasi massa secara adversi dan dispersi, ya ini secara teoretikal seperti ini. Lalu dengan cara melakukan simulasi model kontaminan, kita dapat memprediksi penyebaran kontaminan dalam air bawah tanah. Nah, simulasi model ini yang seperti saya katakan tadi, kita bisa melihat visualisasinya, karena kalau kita menggunakan cara matematikal model, kita hanya bisa melakukan perhitungan dan mendapatkan angka. Di gambaran mungkin kepala kita sangat sulit sekali ke arah mana saja, dan besarnya itu di mana saja kita akan sangat kesulitan atau terbatas. Namun jika dibantu oleh software ini akan sangat memudahkan. Lalu untuk pola kontaminasi dikendalikan oleh aliran air tanah, ini tepat sekali. Aliran air tanah ini di bawah juga tidak seperti aliran air sungai, dengan permeabilitas yang relatif, dia masuk di aquifer, pencemarannya bisa kemana saja. Nah, ini juga jadi salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil pada webinar kita sore kali ini. Lalu kita perhatikan tadi dari tahun ke-14 sampai ke tahun ke-50 butuh waktu sekitar 36 tahun, dan
ini relatif lama ya untuk melakukan remediasinya dibandingkan kita melakukan mungkin kalau kita penggalian open pit itu penanaman kembali pohon itu relatif sangat singkat ya, seperti itu. Lalu untuk saran mungkin ini dari saya, tapi buat teman-teman nanti ketika mungkin punya kesempatan ya, punya waktu luang, punya kesempatan membaca buku Faded Batu tadi dan melakukan remodeling kembali seperti yang apa yang saya lakukan sore kali ini, mungkin saja hasilnya berbeda. Ini sesuai dengan mungkin pengalaman ya, engineering judgment dari teman-teman sendiri, karena pengalaman itulah yang membentuk solusi yang bisa kita usulkan ketika nantinya bekerja ataupun mengerjakan dari studi kasus yang akan kita kerjakan. Di sini saran yang saya usulkan yaitu perlu dibuat kolam penampungan dengan kondisi yang kedap. Nah, tadi ada constraint-nya juga aluvial ya, di dekat daerah pemompaan agar air yang dipompa dapat ditreatment terlebih dahulu sebelum dialirkan ke area discharge. Setelah ditreatment, nilai dari kontaminan tersebut bisa berkurang, terlepas ketika masuk ke discharge mungkin harusnya discharge itu tidak terganggu, tapi dengan adanya pencemaran ini sedikit banyak terganggu. Ini yang bisa kita lihat di kota-kota besar, kita bandingkan saja drainase yang ada atau sungai yang ada di kota-kota besar dengan yang ada di daerah perdesaan itu dari segi warna, dari segi mungkin aliran airnya sudah terlihat sangat berbeda ya, antara bening dan coklat. Nah, ini salah satu saran yang mungkin bisa saya usulkan, tapi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan berdasarkan pola yang nanti Bapak Ibu usulkan ya. Lalu ini salah satu videonya, karena di sini tidak bisa saya coba share langsung, mengingat kalau kita share video via Zoom itu terkadang lag, nanti tinggal bisa cek saja di channel YouTube saya, salah satu contoh. Nah, salah satu contoh untuk melakukan pemodelan bagaimana pencemaran air itu berada di bawah permukaan tanah. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan pewarna. Jadi dengan menggunakan pewarna ini kita bisa tahu ke arah mana dari pencemaran itu. Tapi pewarna ini memiliki kelemahan. Jika memang debit yang ada di bawah tanah itu sangat besar, biasanya pewarna ini akan sangat larut. Namun jika debitnya tidak terlalu besar, kita bisa tahu dari hulu ke hilir ke arah mana saja pewarna ini akan bergerak atau mengalir ya. Dan juga tadi di beberapa case kita lihat bahwa salah satu cara untuk mengetahui bagaimana pencemaran itu bergerak atau mengalir ke segala arah itu dengan menggunakan sumur pantau. Tadi ada 100 sumur pantau dan ini juga disesuaikan dengan budget ya. Kalau kemarin itu saya coba running dengan 100 sumur pantau, tapi semakin banyak lagi sumur pantaunya itu semakin bagus. Jadi kita bisa tahu data yang lebih valid lagi dan kita bisa melakukan pemodelan atau modeling dengan lebih presisi lagi. Dan nanti ini secara gratis bisa juga didapatkan di channel YouTube saya, bisa di searching saja ya. Sekian yang bisa saya sharing. Saya harap dengan paparan yang tidak begitu lama ya, kurang lebih ya tidak sampai 1 jam ya, tapi harapannya ini sudah mencakup semua hal yang berkaitan dengan hydrogeology, khususnya peran dari keilmuan hydrogeology itu dalam pencemaran air di bawah tanah. Sekian, nah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya coba stop share. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aris Rinaldi atas pemaparannya. Silakan rekan-rekan, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, sangat terbuka, bisa dilakukan di kolom chat, ataupun ingin berdiskusi langsung, nanti saya unmute, tapi terlebih dahulu untuk raise hand, tekan fitur raise hand supaya tidak tumpang tindih. Oke, baik, Mas Aris, ini menarik sekali temanya, meskipun di saya sendiri juga belum tergambar secara utuh ya. Tapi menarik karena proses remediasinya itu dimulai dari tahun ke-14 sampai tahun ke-50. Mas boleh cerita sedikit nggak gimana sih proses penghitungannya? Kan tadi kalau misalnya ada kontaminan di dalam air tanah, tentu kita lebih sulit ya untuk melihatnya. Nah, untuk tahu
dengan ya mungkin perkiraannya berapa banyak itu bagaimana sih secara teknis? Oke, kalau yang tadi case-nya sudah pernah terjadi. Kalau sudah pernah terjadi itu berarti indikatornya ketika di daerah tertentu tersebut, mungkin dari segi pengukuran, biasanya kalau lembaga-lembaga tertentu kan sering melakukan pengukuran rutin 6 bulan, setahun di daerah potensi-potensi pencemaran. Nah, setelah dilakukan pengukuran tadi informasinya bahwa tingkat chloride-nya itu lebih besar dari yang distandarkan ya. Di awal yang 40, lalu jadi 5.000 dan setelah diremediasi jadi 500. Nah, untuk pencemaran air di bawah tanah kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Jadi kita harus mengukur dengan menggunakan tools instrumen. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa angkanya masuk atau tidak masuk dalam baku mutu. Kalau kita bandingkan dengan di permukaan tanah ya, kita bisa lihat secara langsung ya Mbak Lupita, kalau misal di sungai, kalau di sungai itu banyak sampahnya secara tidak langsung, oh ini daerahnya tercemar. Cuman tercemarnya itu mungkin untuk air minum tidak bisa diminum, tapi untuk seperti biasa untuk fungsi dari sungai itu sendiri masih berfungsi. Tapi alangkah baiknya memang sungai tersebut tidak ada sampah atau pencemaran sama sekali. Namun kalau kita perhatikan sekarang untuk di kota-kota besar itu, jika kita lakukan pengukuran banyak saja. Kadang pengukurannya kita ambil samplingnya E. coli, ternyata E. coli-nya di atas ambang batas, berarti secara tidak langsung sungai tersebut tidak hanya buat minum ya, buat mandi juga tidak bisa digunakan lagi sebenarnya seperti itu. Untuk kelas di bawahnya pun sebenarnya udah nggak masuk gitu ya Mas? Iya, harusnya untuk kelas di bawahnya sudah tidak masuk, namun beberapa lapisan masyarakat atau stakeholder masih menggantungkan hidupnya di situ, karena itu bisa didapatkan secara gratis dan tanpa mengeluarkan uang ya. Kalau kita sumur kita harus gali, kalau air sungai kan tinggal timba ya biasanya. Kadang juga di beberapa tempat MCK-nya atau mandinya itu memang di sungai karena memang habituasinya seperti itu. Tapi untuk case di zaman dulu mungkin masih masuk di batas normal atau di bawahnya, tapi seiring bertambahnya jumlah penduduk dan juga bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan domestik maupun industri, mungkin kita lihat beberapa tahun terakhir beritanya di Citarum ya, sampai ada program namanya Citarum Harum. Nah, itu salah satu indikator yang terlihat kalau di aliran permukaan. Namun selama ini untuk di aliran bawah tanah kita nggak pernah cek sama sekali Mbak Lupita. Tapi kalau kita cek mungkin angkanya bisa saja di atas yang seperti itu. Dan umumnya yang melakukan pengecekan ini tadi kalau kita lihat lahan pertanian kalau di Amerika sana ya memang dia punya standar ya untuk lahan pertanian yang mungkin menggunakan kimia dia harus lakukan pengecekan, atau di daerah pertambangan dan oil and gas. Namun kalau untuk lingkungan domestik saya belum punya data apakah dilakukan sampling juga untuk air tanah yang ada di domestik atau tidaknya. Seperti itu, Mbak Lupita. Oke, terima kasih Mas Aris pemaparannya sangat lengkap. Selanjutnya di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Yang pertama dari Kak Afdol. Permisi izin bertanya Pak, solusi untuk pencemaran limbah tinja untuk sumur bor bagaimana? Oke. Nah, ini balik ke habit ya, balik ke habit. Kalau limbah tinja kalau kita menggunakan MCK standar, tentu kita punya safety tank yang standar ya. Jadi di bawahnya itu tidak lepas airnya kemana-mana. Tapi kalau memang masih menggunakan metode yang tradisional atau konvensional, tentu antara septic tank ataupun dengan tempat kita minum itu dikasih jarak ya. Itu ada di standarnya sendiri antara jarak MCK, septic tank dengan sumber kita air untuk air minum ataupun sumur bor untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari. Jadi ada jarak amannya. Dan menurut saya pribadi ya, kalau memang sumur bor ini sebenarnya perlu dilakukan pendataan sih Mbak Lupita, karena jika setiap rumah saja mengambil sumur bor, mempunyai sumur bor, dan itu banyak, yang paling simpel case-nya itu muka air tanahnya turun. Nah, kalau muka air tanah turun biasanya
Bapak Ibu atau teman-teman melakukan pendalaman kembali. Nah, jika dilakukan pendalaman kembali, mungkin muka air tanahnya kembali turun kembali. Nah, seperti itu. Tapi di beberapa tempat yang belum terprovide PDAM, sumur bor ini adalah hal yang bisa dikatakan membantu dalam kegiatan sehari-hari rumah tangganya. Jadi, kalau untuk pertanyaan Pak Fuad ini, solusi untuk penyemaran limbah tinja untuk sumur bor ya salah satunya dikasih jarak ya antara septic tank MCK-nya dengan sumur bor, dan usahakan sumur bornya ini tidak mengganggu aquifer di air tanah dalam ya. Biasanya bor biasa aja ya, bor cincin, kalaupun ngambil air tanah yang di dalam ya debitnya itu debit rumah tangga, jangan debit untuk industri karena kasihan nanti tetangganya kehabisan air ya. Seperti itu. Ini langsung saya jawab yang Pak Rauzam aja ya Mbak Lupita ya. Untuk Pak Rauzam, saat dilakukan pemaman 30 tahun itu air diolah lagi atau bagaimana? Yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore kali ini berdasarkan studi case tadi, air yang tadi itu dikeluarkan, nah nanti masuk ke PON. Tadi kan ada PON A sampai E, disitulah dilakukan remediasinya ya. Dan itu hanya salah satu cara atau ikhtiar, karena air yang di bawah tanah kalau kita nggak mengeluarkan kontaminannya ya kita tidak melakukan solusi. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan dengan mengeluarkannya dari bawah ke atas. Nah, kalau kita ambil sampling yang misal ya, kita ambil saya misalkan saja ketika di kolam renang agar airnya jernih kan kita kasih tawas. Nah, itu terlihat ya. Nah, kalau kita lakukan seperti itu di bawah tanah akan sangat sulit sekali mengukurnya kan, karena tidak terlihat. Nah, salah satu yang bisa dijadikan treatment untuk penyemaran di bawah tanah itu ya dengan dipumping kembali ke permukaan. Nah, air yang ada di permukaan tadi kita masukkan ke pond yang kedap air, lalu di pond itulah kita lakukan pengolahan air lagi agar airnya itu kloridnya, kalau case yang tadi kloridnya itu masuk ke batas aman ya, standar yang berlaku. Seperti itu. Tapi kalau airnya mau digunakan untuk air minum, kalau contoh kasusnya kalau saya lihat ya di negara tetangga kita ya di Singapura itu saya rasa airnya semuanya itu dari air yang digunakan untuk kebutuhan toilet, rumah tangga, masuk lagi ke saluran, nanti itu juga bisa digunakan untuk tapping out ketika kita minum ya. Di wastafelnya sudah bisa langsung diminum. Karena di sana negaranya itu relatif kecil, sumber air permukaannya juga terbatas, penduduknya sekarang meningkat, bagaimana cara mengolah airnya ya dengan mengoptimalkan air yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi memang betul-betul di 3R, di recycling airnya sehingga kita bisa minum dari wastafel. Tapi kalau case Indonesia ya alhamdulillah kita curah hujan masih tinggi. Tapi kalau kita perhatikan ya Mbak Lupita kan MPSDA ya, air permukaan kan semakin tahun ini semakin kalau kita lihat kotor ya, kotor, tercemar. Nah, bagaimana cara kita solusinya? Kalau kita lihat di sini air tanah aja sulit, ya mungkin kedepannya air permukaan kalau tidak dilakukan pencegahan ya kami rasa mungkin case-nya bakal sama gitu. Lalu untuk Pak Dwi Nantoni, saya langsung ya Mbak Lupita ya. Boleh. Kebetulan saya lihat di layar monitor, apakah pemompaan satu-satunya? Kalau yang saya sampaikan itu salah satu alternatif. Jadi kalau Pak Dwi Yanto punya kreasi atau punya inisiatif atau inovasi yang baru dengan yang lain, tidak ada salahnya. Cuman yang saya sampaikan di kesempatan kali ini simpelnya itu dengan menggunakan sumur pantau 100 buah. Bapak bayangkan aja 100 buah dari segi budget itu ya kurang lebih ya masuk perhitungan juga sih, harus diestimasi. Nah, jika kita menggunakan solusi lain, nah itu juga di awal apakah budgetnya cocok ataukah bisa diaplikasikan atau tidaknya kita buat lagi variabelnya dengan menggunakan mind mapping yang ada untuk memudahkan ketika kita melakukan treatment ya. Seperti itu Mbak Lupita. Oke, baik. Mas Aris, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Dava Trisna Madia. Izin bertanya, apakah hasil modeling arah aliran ini sama dengan hasil dari modeling menggunakan AFIS, menggunakan DEM dengan fitur analisis flow diff?
Selanjutnya, apakah perbedaan kerapatan titik dalam modeling berpengaruh sangat besar pada hasil analisis atau terdapat peraturan tertentu dalam analisis? Oh, oke, ini pertanyaannya makin sore makin mantap ini Mbak Lupita. Cuman kalau ini saya izin Mas Dava atau Mbak Dava ya. Kalau untuk ArcGIS ini saya belum pernah modeling, jadi saya tidak bisa compare antara apa yang saya modeling dengan yang ArcGIS lakukan ya. Tapi mungkin jika Mas Dava atau Pak Dava atau Mbak Dava ini bisa memodelkannya dan membandingkan dengan apa yang telah saya lakukan, ini sangat baik sekali. Jadi kita bisa tahu ya, dengan tools dua software yang berbeda, apakah memang secara hasil dapat menggambarkan. Kalau yang saya sampaikan tadi dengan software tersebut, kita bisa lihat variasinya seperti apa, initial condition-nya seperti apa, boundary condition-nya seperti apa, lalu setelah kita modeling dengan parameter input yang ada tadi aquifer stresses dan aquifer parameters, ternyata tahun ke tahunnya bisa dapat ya. Memang kelemahannya kalau software yang tadi itu kita masukinnya layer per layer. Nah, seingat saya yang saya masukkan itu kurang lebih 125 layer ya. Jadi bayangkan kalau proses errornya itu kita nggak tahu di mana, atau setelah kita running ternyata hasilnya error, itu salah satu constraint-nya. Tapi nanti mungkin kalau Mas Dava punya kesempatan untuk memodelkannya dengan ArcGIS, ini sangat baik sekali. Saya pernah dulu, tapi bukan ArcGIS ya, ya semacam software GIS juga. Kita bisa tahu air tanah, tapi tidak sampai ke kontaminan. Nah, ini belum saya coba compare ya, dengan software seperti ini. Lalu untuk kerapatan, ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, semakin rapat titiknya itu sebenarnya semakin presisi. Apalagi semakin banyak sumber pantaunya, semakin presisi. Namun terkadang kebutuhannya untuk apa dulu ya? Kalau kebutuhannya untuk tugas besar, kami rasa dengan yang tidak terlalu rapat, dengan sumber pantau yang tidak terlalu banyak, itu sudah comply ya. Tapi jika itu untuk menyelesaikan permasalahan real yang saat ini terjadi, kami rasa dengan grid yang sangat rapat atau dengan sumber pantau yang lebih banyak itu dapat menjawab permasalahan. Namun constraint-nya itu tadi berkaitan dengan biaya, karena jika semakin banyak sumber pantaunya, semakin banyak juga pengukuran kita lakukan, tentunya semakin banyak biaya cost yang harus diperhitungkan di awal. Makanya tadi saya statement bahwa ketika kita melakukan treatment itu harus didesain seperti dahulu. Karena kalau kita perhatikan ya Mbak Lupita, ketika kita melakukan sampling air, terkadang hanya 1 sampel atau 3 sampel. Itu hematnya seperti itu. Bayangkan kalau di bawah tanah kita ambil 3 sampel, nggak tahu kita di daerah mana saja alirannya. Bisa saja kita ambil 1 sampel, kita tidak melihat, ternyata di bawah tanah itu hasilnya oke, sesuai standar baku. Ternyata selang beberapa tahun, alirannya ketemu di titik yang lain. Nah, makanya tadi constraint-nya tadi, ketika nanti ini sudah real di kehidupan nyata, harusnya ketika kita merunning tadi, memodelkan tadi, menjawab permasalahan. Tapi kalau masih di tingkatan tugas besar atau tugas akhir ya yang masih nggak dipublish ya atau masih terbatas, dengan data yang terbatas, kami rasa itu sudah pengalaman yang sangat baik sekali, Mbak Lupita. Kalau untuk peraturan, nanti disesuaikan antara peraturan Indonesia maupun Amerika, itu ya biasanya ada persamaan, karena biasanya kalau kita lihat peraturan Indonesia ini ya mungkin kebanyakan di-translate dari Amerika, tapi nanti Mas Dava bisa lihat sendiri ya, apakah yang ada di Amerika dan di Indonesia ini beririsan atau tidak, atau bisa saja angkanya berbeda. Seperti itu, Mbak Lupita. Oke, baik Pak Aris. Selanjutnya ini ada dari Pak Parwijanto. Mohon informasi bagaimana soal hidrogeologi di IKN. Mana ya? Oh, kalau ini Pak, saya belum dapat data langsungnya ya, karena kan lagi proses. Cuman kalau Bapak mau download peta CAT-nya, itu ada di webnya ESDM ya, dan itu relatif belum terganggu ya, jadi masih CAT murni, karena saat ini kan di sana
masih proses pekerjaan, nanti Bapak bisa download di webnya SDM peta hidrogeologi atau peta cekungan air tanahnya. Nanti di situ kelihatan ya di lapisan berapa saja akuifernya, akuitarnya, atau juga potensi-potensi di mana yang mungkin banyak air atau tidaknya. Tapi kalau untuk yang di permukaan ya sepengetahuan saya sudah dibangun bendungan sepaku semua itu untuk yang air permukaan. Seperti itu Pak Parwijanto. Untuk case yang tadi juga mungkin jika Bapak Ibu berkenan atau Mas Mbak berkenan, memang detailnya itu ada di buku saya yang di webinar kali ini saya ambil garis besarnya karena khawatirnya jika saya sampaikan secara detail audiensnya ini kan berbagai macam, jadi nanti tidak inline antara satu dan lainnya. Jadi mungkin nanti kalau yang pengen expert lagi ya bisa baca buku saya tadi. Tapi secara garis besar insya Allah apa yang saya sampaikan sebagai gambaran awal bahwa hidrogeologi ini ilmunya ada, karena kalau kita lihat kan selama ini yang digambarkan kita ilmunya hidrologi kan. Seperti kita ketahui untuk hydro ini kalau di atmosfer itu ada namanya hidrometeorologi, di air permukaan itu ada hidrologi, dan di air tanah itu ada hidrogeologi, dan ketiga keilmuan ini saling sinergi untuk siklus air. Jadi nanti jika Bapak Ibu atau Mas Mbak yang pengen baca detailnya ya bisa di buku saya, itu nggak terlalu mahal ya, seharga satu kali kita minum Starbucks itu biasanya kalau kita minum Starbucks langsung habis ya, kalau ini bisa seumur hidup ya Pak Dewianto atau Pak Wirjanto. Dan untuk PDAM ini, nah ini dia ya, ini jadi sebenarnya bukan PR pemerintah saja ya Mbak Lupita, ini PR kita bersama karena memang kewenangannya berbeda-beda antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota. Nah, biasanya kalau PDAM ini kan kewenangannya ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi ya seharusnya memang sudah ada jaringannya ke rumah-rumah ya ataupun daerah-daerah tertentu. Namun terkadang perkembangan urbanisasi atau urban dengan perkembangan jaringan air ini tidak sejalan. Kadang penambahan untuk satu line aja mungkin membutuhkan waktu yang multi tahun ya. Sementara untuk membangun klaster atau perumahan itu kita tinggal setahun aja Mbak Lupita bisa bangun 5 klaster. Nah itu dari mana airnya? Ya selagi masih bisa sumur bor ya mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ya ini bisa dikatakan ya dapat sumber yang gratis. Tapi kalau semua orang melakukan pengambilan di saat yang bersamaan, ya bisa kita lihat ya mungkin dulu di daerahnya di level 3 meter bawah tanah itu airnya masih bersih. Lalu selang 10 tahun kering, dibor lagi lebih dalam, dan lama-kelamannya tentu ya seperti yang ada di Jakarta ya, jadi land subsidence, jadi bisa ambles, bisa saja turun muka tanahnya, seperti itu Pak Oberdivan ya. Jadi memang kalau di yang relatif padat, kalau di provide air permukaan itu lebih bagus, karena ketika kita ngambil air tanah secara berlebihan dan muka tanahnya turun, untuk mengembalikan ke level awal lagi itu ya mustahil sekali menurut saya. Misalnya dulu di ketinggian tanahnya itu 7 meter ya Pak ya, karena pengambilan yang sangat banyak turun setengah meter jadi 6,5. Nah untuk mengembalikan setengah meter ke atas ini kan agak impossible ya dengan kondisi sekarang ini. Itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat di daerah tertentu ya kelihatan sih. Nanti ya mungkin kalau diundang kembali saya kasih contoh ke panitia, kalau di daerah Amerika itu ada daerah yang kita bisa lihat tinggi tiangnya itu dari dulu ke sekarang itu sudah sangat tinggi seperti itu. Jadi kalau cocok enggaknya, kalau saran saya ya, kalau menurut pendapat saya, air permukaan itu lebih mudah untuk ditreatment dibanding dengan air bawah tanah, dan sejauh ini masih lebih murah. Ya, menurut saya ya Pak Ober ya kalau ada PDAM ya lebih bagus, tapi kalau tidak ada ya mungkin ya pakai toren ya Pak. Cuman pakai toren kalau sekeluarganya rame cepat habis ya Mbak Lupita ya. Jadi ditampung sehari langsung habis, tuh sisanya mau pakai air galon kan lebih mahal ya. Seperti itu. Kalau dulu saya di Kalimantan Pak Ober ya, kita pakai air keran juga warnanya kuning ya, mau nggak mau saya gosok giginya pakai air aqua dulu. Kalau sekarang alhamdulillah saya pakai air yang tersedia ya, seperti itu.
Pak Ober. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aris. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Parwijanto. Bagaimana seorang hidrogeologi dibandingkan dengan ahli geologi? Ahli hidrogeologi dengan ahli geologi, mungkin ya perbandingannya. Apakah seorang geolog punya kompetensi untuk menguraikan hidrogeologi? Nah, ini menarik. Karena yang selama ini kalau kita lihat ya Pak Wirjanto, kalau di Indonesia ini inline-nya itu pengennya S1-nya geologi, S2-nya geologi, S3-nya geologi. Padahal di luar negeri sana nggak seperti itu ya Mbak Lupita ya. Misalnya kayak saya, S1-nya sipil Pak, geoteknik ya, S2-nya hydrogeology. Kan saling melengkapi, karena berdasarkan experience saya sebelum saya mengambil S2 hydrogeology, oh ternyata ilmu air tanah atau ilmu air dalam ini bisa juga dari sisi keilmuan sipil. Karena kalau mungkin nanti, maaf kata ya, misalnya Pak Wirjanto, kalau belum S2, misal mengambil S2-nya geologi, mungkin pendekatannya ketika mengambil keilmuan hydrogeologi itu dari pendekatan geologi. Jadi lebih ke kalau geologi itu kan jarang menggunakan rumus ya. Kalau kami sipil ketika mengambil hydrogeologi pendekatannya kuantitatif. Itu kami rasa tidak ada masalah saling melengkapi. Nanti mungkin dari Pak Wirjanto misalnya basicnya geolog atau geologis ya ketika mengambil cara pandang hidrogeologi itu berdasarkan batuan-batuan ataupun stratigrafi yang ada di sana. Misal batuan yang ada di sana itu breaksea andesit ya. Breaksea andesit itu relatif kuat. Nah, breaksea andesit ini nanti nilai lujunnya berapa? Nilai dari permeability-nya ini di atas berapa? Yang kalau bisa di atas 10/7 dikatakan tidak lolos air. Jadi pendekatan ini sedikit berbeda tapi tujuannya sama. Karena kalau sipil ada istilahnya permeabilitas, satuannya sentimeter per detik. Kalau di geologis ataupun hydrogeologis itu ada namanya conductivity hydraulic, satuannya tetap sentimeter per detik, cuman cara pengambilan konsepnya itu berbeda. Seperti itu Mbak Lupita. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya untuk seorang geologis pengen ke hydrogeologis, cuman kalau geologis ini kan dia banyak hal, ada geologis struktur, ada geologis yang teknik, ada geologis lingkungan, tapi geologis yang khusus air aquifer ya bisa dikatakan hydrogeologis, dan itu ilmunya kalau saat ini kalau mungkin teman-teman yang masih sarjana ini ilmunya langka. Kalau saya boleh jualan ya Mbak Lupita, kalau ahli sumber daya air ini banyak sekali, tapi ahli yang air bawah tanah ini langka, dan mungkin trennya 20-30 tahun ke depan ini Bapak Ibu bisa jadi spesialis, dan kalau udah jadi spesialis ya pasti akan dicari kemana-mana ya, karena orangnya sedikit tapi opportunity-nya besar. Kalau air permukaan ini ya terlepas memang banyak pekerjaannya tapi orangnya ramai. Jadi ya seperti itu ya Mbak Lupita, tidak bisa saya ini takutnya saling menjatuhkan, tapi gambaran besarnya seperti itu. Gak Terima masalah, kasih. Terima kasih insight-nya. Ini ada yang raise hand, Pak Parwijanto. Dipersilakan, Pak. Sudah bisa unmute? Oke. Sore Pak, ini ada hubungan sama kalau di ini Pak perumahan. Seingat saya kan kita tahu kalau punya daerah itu dia punya daya dukung sampai berapa jiwa gitu. Nah itu sebenarnya yang menentukan di daerah properti itu siapa Pak? Bahwa itu di daerah situ sebenarnya dia apa memungkinkan sampai jangka waktu tertentu dia si air tanahnya itu bisa mendukung. Nah itu yang menentukan ahli geologi geohidrologi itu gimana tuh Pak? Nah. Saya selama ini nggak jelas. Seperti saya kan di daerah komplek dulu air itu nggak kurang ya. Begitu ada pembangunan rumah-rumah jadi berkurang. Oke. Itu yang letak salahnya hidrogeologinya atau siapa Pak? Gitu. Maaf nih. Ya saya paham nih Pak Parwin. Cuman terkadang Pak kalau kita di perumahan Pak kita nggak pakai ahli itu Pak. Karena memang untuk memakai ahli hydrogeologis atau ahli geologis di perumahan itu kosnya besar sekali ya. Terkadang kalau Bapak mau ngebor aja panggil juru bor aja ya Mbak Lupita, panggil juru bor tanpa ada perencanaan sumur udah jadi sumur bornya. Jadi seperti itu Pak Wirjanto. Tapi kalau untuk izinnya ya izin mendirikan bangunan, tapi izin pengusahaan atau pemanfaatan air tentunya itu di kewenangan kabupaten kota setahu saya. Tapi baik lagi ke yang punya lahan, kalau dia ngelihat
kita ngebor biasa aja pakai juru bor keluar airnya, jadi nggak perlu pakai Pak Aris atau nggak perlu pakai Pak Wirjanto karena kosnya mahal sekali katanya gitu. Nah itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya, tapi kalau memang sudah di-provide, misalnya di pemerintah daerah provide ketika kita melakukan pengeboran batas maksimumnya segini, tidak boleh. Nah kalau di luar itu kena denda. Kami rasa itu langkah awal. Memang hal ini ya nggak bisa kita salahkan sepenuhnya ya, karena memang ketika membangun itu ya misalnya kayak bangun rumah 2 lantai ya Pak Wirjanto, Bapak bangun pakai tukang biasa atau pakai engineer sipil tetap terbangun kan Pak, tapi cost-nya kan berbeda ya. Kalau pakai tukang biasa Bapak pakai istilahnya ada istilah ini Mbak Lupita, kuli Jawa ya, kasih gelondongan aja borongan misalnya 100 juta jadi. Tapi kalau Bapak pengen lebih bagus lagi, pakai arsitek, pakai engineer, ya 200 juta. Nah, sekarang budgetnya yang mana yang masuk? Kalau Mbak masuknya yang 100, ya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, itu ini kayak orang jualan lah marketingnya ya Mbak Lupita. Tapi ya sejauh ini pengalaman saya, untuk tingkat klaster perumahan jarang memakai ahli hidrogeologis ataupun geologis ketika kita melakukan pengeboran sumur untuk kebutuhan sehari-hari atau rumah tangga. Tapi kalau memang ada bagus, karena kalau menggunakan ahli tersebut kita bisa tahu screen-nya itu di lapisan berapa gitu ya. Jadi ketika nanti kita bor keluar hasil coringnya, kita bisa tahu di kedalaman berapa sebenarnya air yang layak untuk dilakukan screen, di pemasangan screen. Tapi kalau tidak ya menggunakan juru bor biasa, dia kebor keluar samplingnya, yang penting keluar air, ya disitulah dipasang screen-nya. Jadi plus minus ya. Kalau budgetnya unlimited, Pak Wirjanto ya bisa panggil saya atau Mbak Lupita, ya sangat bersedia sekali, cuman cost-nya tadi ya. Seperti itu. Oke, baik Mas Aris. Karena memang ya kalau udah urusan cost ya agak sulit ya. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Dava. Terima kasih banyak Pak Aris jawabannya. Apakah semua air tanah di area yang memiliki sumber tambang adalah air tercemar? Dan apakah air tersebut memiliki pengaruh pada lahan pertanian di sekitar? Nah, kalau ini lihat boundary-nya lagi ya. Kalau saya boleh saran, kita lihat boundary ketika kita running itu kan ada initial condition, ada boundary condition. Nah, boundary-nya itu seperti apa? Apakah memang di sekitar area itu ada tambang atau daerah pertanian? Kebetulan tadi yang saya sampaikan case-nya daerah pertanian, dan mungkin saja di daerah pertambangan itu boundary-nya sedikit berbeda ya. Tapi kalau beririsan dengan daerah pertanian, ya ketika kita melakukan inisial atau boundary condition, kita buat saja seperti itu. Jadi pola pencemarannya mungkin sedikit berbeda ya, Bu Lupita atau Mbak Lupita. Oke, siap, Mas Aris. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Edi Suherman. Tanya Pak Aris, apa metode pengambilan sampel termasuk bisa untuk mendeteksi intrusi air laut? Oh bisa untuk intrusi air laut bisa Pak. Kalau intrusinya nanti Bapak pasang sumur pantau aja di sekitaran daerah yang Bapak amati. Nah dari situ bisa ketahuan intrusinya dan lain sebagainya. Oke, siap. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Erlando. Saat ini saya mendampingi program stunting lokasi di Gunung Kidul. Kebetulan menurut pendataan indikator air hujan dianggap tidak layak konsumsi. Masyarakat lalu memilih air hujan karena kondisi tanah berkapur, sehingga memilih air hujan. Bagaimana agar layak dan dapat diolah air hujan tersebut dengan sarana sederhana? Atau bagaimana cara mengolah air yang mengandung kapur? Oke, ini menarik sekali ini Pak Erlando ya. Kalau stunting ini Mbak Lupita di luar keilmuan saya ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini constraint-nya, kalau air hujan dianggap tidak layak, memang kita perlu ketahui bersama bahwa kadang air hujan yang turun ke bumi itu mengandung asam. Nah, mungkin salah satu yang bisa dikatakan tidak layak itu seperti itu. Lalu untuk tanah yang berkapur, mungkin Pak Erlando bisa cross-check ya, tanah yang berkapur ini apakah masuk ke CaCO3, karbonat atau tidak ya. Karena untuk lapisan karbonat atau batu kamping,
biasanya di bawahnya itu banyak terdapat gua-gua. Nah, gua-guanya itu banyak mengandung air yang bisa dikatakan layak untuk dijadikan air minum. Nanti bisa di cross check ya di daerah Gunung Kidulnya ini, di sana apakah memang banyak sungai bawah tanah atau tidak. Tapi kalau memang langsung dibor di lapisan karbonatnya, yang ketemu ya air yang ada di karbonat. Tapi kalau memang kita telusur ya, kalau biasanya orang geologis itu senang telusur, di bagian tertentu itu apakah terdapat sungai bawah tanah atau bawah tanah. Nah, disitulah sumber air yang ada di lapisan batu gamping atau karbonat tersebut. Karena kan karbonat itu lolos air ya, pasti ada di satu titik yang ada air. Seperti itu, Mbak Lupita. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aris. Silahkan rekan-rekan sekalian, apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita punya waktu tanya-jawab sampai 16.20 waktu Indonesia Barat. Silahkan dimanfaatkan, rekan-rekan sekalian. Oke, Mas. Tadi saya tertarik sama video yang mau ditayangkan gitu. Oh ya, atau boleh Mbak Lupita putar dari sana ya? Oke, coba saya. Ya, nanti linknya yang ada di paparan saya seperti itu. Siap, coba sebentar. Nah, itu salah satu bentuk tracing bagaimana pola pencemaran air tanah yang ada di bawah tanah dengan menggunakan pewarna. Tapi untuk pewarna ini kita harus pastikan debit airnya itu tidak terlalu besar, karena terlalu besar biasanya larut ya. Larut dan kita tidak bisa ketemu pewarna itu di hulu. Tapi kalau memang dia debitnya tidak terlalu besar, kita bisa tracing dengan pewarna, nanti ketemu di hulunya dengan warna yang sama ketika kita masukkan dari hilirnya, seperti itu. Oh. Kalau misalnya debitnya besar, kira-kira solusinya bagaimana, Mas? Kalau debitnya besar ya di hilir kita bisa pakai sumur pantau atau V-notch ya. Nanti kita ukur debitnya, nah di situ kita bisa tahu. Oke, siap. Oke, untuk materi dan rekaman setelah webinar ya, rekan-rekan sekalian. Sebentar, judulnya adalah Scale Model of an Earthquake. Iya, betul. Itu baik sekali, karena memang materi kalau dikasih di awal, biasanya Mbak Lupita habis dapat materi live Zoom ya Mbak Lupita ya. Nah, ini mungkin panitia sudah mengantisipasi, jadi materi dikasih di akhir, jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa lebih antusias ketika tanya jawab. Karena memang ini mohon maaf ya Bapak Ibu, salah satu tantangan ketika kita memberikan materi saat Zoom ini, kalau di rumah ya sambil off kamera ya, mungkin narasumbernya yang on screen ya, sambil off kamera, mungkin sambil masak atau jaga anak, minta materi habis download live Zoom ya. Tapi ini saya yakin yang untuk sore ini nggak seperti itu. Siap, siap, Mas. Sebentar, ini sudah bisa diputar. Ya. Saya share screen dulu. Ya, boleh. Silakan, Mbak. Sudah muncul ya? Sudah. Masuk. Oke, Mas. Nah, ini salah satu metode ya untuk mengetahui ke arah mana penyebaran dari kontaminan. Nah, di sini kita bisa lihat antara warna biru dan warna merah ini alirannya seperti apa. Nah, nanti dia muncul di bagian hilir seperti itu. Ini contoh praktisnya ya. Nah, ini juga tanahnya tanah gravel, tapi kalau tanahnya itu aluvial akan sangat sulit sekali. Jadi itulah peran geologis ya. Tadi ada pertanyaan dari geologis, apa perannya? Perannya itu untuk melakukan istilahnya stratigrafi atau pembagian jenis tanah. Kalau misalnya tanahnya breaksea atau andesit, apakah possible dilakukan seperti ini, atau dengan tanah misalnya bobonaro atau tuff dan lain sebagainya, itu tentu treatmentnya sangat berbeda. Dan terakhir tadi ada pertanyaan, tanahnya itu gamping. Nah, kalau gamping itu kan semi lolos air ya, CaCO3, karbonat. Nah, kita bisa telusur di bagian mana yang air bersihnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lintas keilmuan itu Mbak Lupita. Siap, Mas. Terima kasih, luar biasa insight-nya ya. Kita juga jadi bisa comparing atau dapat perbandingan dari ilmu geologi, hidrogeologi atau dari airannya secara umum ya. Iya.
Oke, Nah, ini silakan. saya boleh tambahin sedikit ya. Tadi Mas Dava ini juga bagus sekali JIS, karena dulu saya pernah juga untuk monitoring air tanah dengan menggunakan JIS, tapi tidak sampai ke kontaminan. Jadi kita bisa tahu groundwater levelnya seperti apa. Dan beberapa teman saya itu basicnya geografi. Memang dia ngelihat tren ke depannya alumni geografi atau JIS ini jika di-apply, walaupun Indonesia mungkin belum siap ya, tapi kalau di negara-negara maju yang geografis pakai JIS untuk monitoring air tanah itu sudah sangat baik sekali dan sistemnya sudah berjalan. Nah, ini mungkin buat Mas Dava dan teman-teman lainnya ini opportunity. Jadi kalau sudah punya sumur pantau ataupun pengukuran dan itu teregistrasi real time ya, nah ini kedepannya sangat bagus ya. Ini buat teman-teman mahasiswa juga jangan ragu lah kalau mau ngambil ilmu apapun itu, yang penting niatnya bagus dan berani ya. Kayak Mbak Lupita ini sudah lulus dari sekolahnya, itu kita apresiasi, banyak belajar juga kita dari moderator kita sore ini. Amin, amin. Mas, masih jauh banget ilmunya dibanding sama Mas Haris atau rekan-rekan sekalian di sini yang sudah lebih senior, sudah lebih semangat mungkin cari ilmunya. Oke, silakan rekan-rekan, ada 3 menit lagi, mungkin 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup sesi tanya jawabnya. Iya. Atau udah jangan-jangan ini udah persiapan untuk nonton Piala Dunia, jadi sudah sedia kacang kopi untuk lanjut ke agenda berikutnya. Ganti Seperti itu channel. ya. Ganti channel. Tapi ya Bapak Ibu, kalau memang ada yang kurang jelas di buku saya, ya mohon izin ya Mbak Lupita, saya promote sedikit ya. Di buku saya yang pertama itu dari konsep sampai peraturan itu kurang lebih untuk ilmiah populer, untuk pencemaran air tanah is okay. Di buku kedua untuk tanah yang unsaturated ya. Jadi seperti kata saya tadi ya, kalau kita beli Starbucks ukuran venti 70.000, habis minum hilang ya, tapi dapat seger kita. Tapi kalau kita beli buku seumur hidup, kita dapat inspirasinya ya, walaupun dipakai buat bantal atau ngambil jalan, tapi inspirasinya itu seumur hidup. Ya, itu dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan lagi nanti ditampung di panitia ya, atau bisa mampir di YouTube saya seperti itu. Oke, mungkin ini terakhir aja deh dari Mas Dava ya, sebagai penutupan sesi. Menurut Pak Aris, dari teknik sipil ke jurusan Science of Geographic Information bagaimana? Kalau niatnya bagus ya, niatnya bagus dan lurus, ya gas aja sih Mas, karena yang tahu masa depan sampean ya diri sampean sendiri. Jadi jangan ragu lah, kalau memang yakin niatnya lurus, lakukan. Karena kalau ragu-ragu lebih baik kembali. Wah, bagus sekali Mas prinsipnya ya. Jadi maju sekalian atau nggak usah sama sekali. Iya, kan waktu terus berjalan, kita ragu nggak ada waktu lagi Mbak. Kalau udah mahasiswa itu, oh ini menurut saya penting dan perlu orang seperti saya. Ya seperti itu. Saya dulu juga sipil, ngambil hidrogeologis kan jarang ya, biasanya ngambil geologis itu basic ilmunya mining sama geologis. Tapi saya coba, saya ngelengkapinya dari sisi kuantitatifnya, dan itu kedepannya kalau saya lihat sih prospeknya sangat bagus karena jarang ada orang yang bermain di situ. Dan mungkin Mas Dava juga kan mungkin satu-satunya nanti orang sipil yang ke science geografi, dan ya tinggal duduk di rumah nge-zoom ya diundang sana sini nanti. Mungkin ya seperti itu ya Mbak Lupita. Oke, siap Mas Aris, terima kasih. Oke, ini ada apresiasi dari Pak Supomo. Pemodelan mode flow-nya menarik. Iya Pak, bisa nanti dibaca di buku saya Pak. Nanti ada optimasinya juga di sana pakai tools budget zone. Oke, mantap Pak Aris, terima kasih dari Mas Dava. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kepada Pak Aris Rinaldi juga saya minta waktu sedikit, mau share screen boleh ya? Oke, boleh silakan. Oke. Saya mau menginformasikan beberapa pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Lokal Teknik Sipil ke depannya. Ini yang paling dekat ada pelatihan penentuan sistem struktur dan pemodelan struktur bangunan gedung perkantoran 6 lantai
Pelatihan ini akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 November 2022. Silakan jika rekan-rekan sekalian tertarik dengan pelatihan ini, boleh mendaftar. Selanjutnya di sini ada pelatihan robot structural analysis untuk pengenalan pemodelan pada struktur gedung beton bertulang. Pelatihan ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 dan 2 Desember 2022. Silakan jika rekan-rekan sekalian tertarik bisa mendaftar dari sekarang. Iya, sama-sama rekan-rekan sekalian. Lalu selanjutnya di sini ada pelatihan perencanaan struktur rumah tinggal 2 lantai tahap gempa dengan software SAP 2000. Pelatihan ini akan diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 Desember 2022. Silakan rekan-rekan sekalian tertarik boleh mendaftar, apalagi jika rekan-rekan juga pernah mengikuti pelatihan dari Loker Teknik Sipil, rekan-rekan bisa mendapatkan harga khusus alumni dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Oke, sebentar. Selanjutnya di sini ada pelatihan membuat RAB sekaligus mengelola proyek dengan Microsoft Project. Pelatihan ini akan diselenggarakan pada tanggal 17 dan 18 Desember 2022. Silakan jika rekan-rekan sekalian tertarik, boleh mendaftar dari sekarang. Oke, lalu selanjutnya ada pelatihan GIS untuk advance class. Kalau rekan-rekan sudah ikut yang basic atau mungkin sudah punya pengetahuan atau skill basicnya dengan software ArcGIS, boleh mendaftar pelatihan ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2022. Oke, ada YouTube-nya juga, Pak Aris. Boleh silahkan rekan-rekan untuk di-subscribe, karena menarik juga konten-kontennya yang saya lihat. Oke, sebentar. Ada diskon-diskon juga kalau rekan-rekan mau paket. Misal diskon ini perencanaan struktur dengan SAP dan juga penentuan sistem struktur dengan ITEPS. Ini rekan-rekan bisa dapat harga paket dengan lebih terjangkau, 232.000 saja begitu. Lalu yang ini juga ada perencanaan struktur dengan SAP 2000 dan juga ada robot struktural. Jadi kalau di paket juga cuma 199. Oke, satu lagi, sebentar. Sebentar, agak sedikit trouble. Juga yang ini ada paket untuk penentuan sistem struktur dan juga robot struktural. Jadi rekan-rekan bisa mendaftar sekaligus untuk paket-paket tersebut, jadi bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Aris Rinaldi dan juga rekan-rekan sekalian. Sebagai penutup, mungkin Pak Aris ada closing statement? Kalau dari saya, terima kasih ya untuk Loker Teknik Sipil dan Arsitektur telah mengundang saya.
Terima kasih juga untuk Mbak Lupita dan juga para peserta webinar sore kali ini. Nah, mungkin agenda selanjutnya kita bisa menyaksikan ya Piala Dunia ya. Nah, ini momen yang sangat langka. Nih. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat selalu. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Jika ada kurang-kurangnya atau salah kata, mungkin saya mohon maaf. Ambil saja positifnya yang dari apa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Aris Rinaldi. Baik rekan-rekan, sebelum pindah channel ke Piala Dunia, saya mau minta foto bersama dulu supaya ada dokumentasinya. Silahkan bisa dibuka kameranya supaya tampil wajahnya. Oke, siap. Saya take ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, bisa terlebih dahulu. Oke, apa ada satu page lagi? Sebentar. Oke, sudah. Iya, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Kita sudah sesi foto bersama. Karena kita sudah ada di penghujung acara, maka izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang luar biasa, Bapak Insinyur Aris Rinaldi MTIPM, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian atas kehadirannya di hari Minggu sore ini mau meluangkan waktu untuk mengikuti webinar menambah ilmu pengetahuan kita. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam hal penyampaian dan penyajian. Kami juga dari tim Loker Teknik Sipil mengucapkan terima kasih banyak pada pemateri Bapak Aris Rinaldi dan juga kepada rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Kami dari LTS meminta maaf jika ada kekurangan pada kegiatan kali ini. Bagi rekan-rekan dari kampus, perusahaan, dan instansi lainnya yang mau mengundang LTS untuk mengadakan pelatihan offline atau tatap muka, silakan mengirimkan surat undangan dan tor kegiatannya ke email langentekniksatria@gmail.com. Kami terbuka dan siap memberikan pelatihan sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan sekalian. Baik, Pak Aris Rinaldi dan rekan-rekan sekalian, saya pamit undur diri, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat menonton Piala Dunianya, dan selamat berakhir pekan. Semoga kita bisa segera berjumpa pada agenda-agenda selanjutnya. Baik, Pak Aris dan rekan-rekan sekalian, saya izin menutup ruangan Zoom meeting-nya. Untuk materi ditunggu setelah selesai.